Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, sore ini kita bertemu yang dimana di hari Rabu sore menjelang berbuka yang kita hari ini di pertemuan yang terakhir sebelum lebaran tahun ini ya. Ikhwatu fillah, insyaallah sebagaimana yang direncanakan nanti tanggal 14 ya akan ada rihlah ya ke Rancaya Cake. Saya kurang tahu juga masjid mana ya. Nantinya sambil rekaman begini juga ya tanggal 14 di atas gitu ya, katanya ya siap gitu ya, insyaallah nanti ya direncanakan saja ya. Nah itu nanti pelajaran kita selanjutnya di hari esok sampai tanggal 22 ya, 2 libur ya. Jadi besok sampai tanggal 22 itu libur. Masuk lagi kita tanggal 23 ya. Yaitu di hari Selasa 23 April ya. Dicatat saja ya. Kita masuk tanggal 23 April meneruskan kajian atau majelis kita. Jadi besok libur sampai tanggal 22 ya, lumayan ada 2 minggu lebih ya. Baik ikhwatul fillah, singkat saja karena waktu maghrib ini sebentar lagi ya, sekitar ada 15 menit lebih ya. Ini seputar bagaimana kita tentunya nikmat di bulan Ramadan ini ya. Maka kita harus gaspol di akhirnya ya. Karenanya bulan Ramadan adalah perlombaan dalam ibadah dan kebaikan. Dan tentunya yang namanya perlombaan tentu di akhir garis finish itu harus semakin meningkat ya. Harus semakin bahkan kencang ya. Kata Ibnul Jauzi, sesungguhnya kuda pacu apabila mendekati batas finish, ia akan mengerahkan semua kemampuannya untuk memenangkan perlombaan. Jangan sampai kuda pacu menjadi lebih cerdas darimu. Jadi jangan sampai kita kalah oleh kuda pacu ya. Kuda pacu segitu gancang nah gitu ya. Kita terkadang lelet ya. Terkadang justru mungkin saat ini di masa-masa ini di akhir-akhir ini adalah nyungsep tuh ya gitu. Tak apa nyungsep kemana gitunya. Itu akhirnya Ramadan yang kita lalui tanpa hasil. Maka jangan sampai gagal pada Ramadan tahun ini juga. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wahai saudara-saudaraku, tutuplah bulan Ramadan dengan bertobat kepada Allah Ta'ala dari segala kemaksiatan dan kembali kepadanya dengan mengerjakan amalan-amalan yang diridhoinya. Karena sesungguhnya manusia itu tidak akan luput dari kesalahan dan berbagai kekurangan. Dan seluruh anak Adam itu sering terjatuh ke dalam dosa. Namun sebaik-baik yang sering bertobat atau sebaik-baik orang yang sering berbuat dosa ya adalah ya yang bertobat.
Ini dalam majelis sehari Ramadan. Jadi kita harus menutup bulan Ramadan dengan apa? Taubat, ya. Taubat dari kemaksiatan. Dan kembali mengerjakan apa yang diridhoi Allah, ya. Nah itu, apa yang dicintainya, apa yang diinginkannya. Maka senantiasa kita kembali berbuat agar tidak dapat kemurkaannya. Dan manusia itu tidak luput daripada kesalahan, ya. Kesalahan, ya, salah baca, salah mengucapkan, kesaletot, ya gitu, atau sengaja, kemahanya gitu. Ya, itulah namanya manusia, ya. Kita harus saling memaklumi. Di Ramadan mah bisanya. Kita mau emosi, ingat pada Allah, kita lagi saum, maka kita tidak jadi emosi. Pas Ramadan mah teu kitu deui gitu nya. Teu kitu deui, Pak. Langsung emosi mah emosi we gitu nya. Kalau perlu dilampiaskan sekalian, lampiaskan gitu. Teu kitu oge nya gitu. Nah, ini yang kalau kita ingin menutup Ramadan ini dengan taubat, maka harus terus menerus, ya. Taubat itu karena harus taubat nasuha, gitu, ya. Orang itu bisa terjatuh pada kesalahan, pada dosa, ya. Tapi yang sebaik-baik orang yang berdosa itu adalah orang yang senantiasa bertaubat. Nah itu. Karenanya kita di akhir bagaimana menyempurnakan saum kita, menyempurnakan segala ibadah amal solih kita. Oleh itu kumilul iddah, oleh itu kabirullah ala ma hadakum la'alakum tashkurun. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Al-Baqarah ayat 185. Jadi ini adalah hidayah, ya, yang disandingkan dengan takbir. Tentunya menjelaskan buat kita begitu pentingnya nikmat hidayah atas manusia yang mesti dijaga, ya. Bagaimana hidayah pada bulan Ramadan ini, ya, Masya Allah, ya. Bahkan sudah semestinya kita minta hidayah terus menerusnya kepada Allah, ya. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya. Karena nikmat hidayah itu hanyalah Allah yang memberikannya. Sementara seorang hamba hanyalah menjadi wasilah untuk mengantarkan padanya hidayah, ya. Karenanya tentu guru-guru di sini atau para pemateri atau sebutlah, ya, para ustadz lah gitu, ya, ustazah gitu, ya, yang di sini gitu, ya. Kalau saya mah nggak usah disebut ustadznya. Ya, tentunya itu adalah wasilah, Pak. Jadi pemateri itu adalah wasilah aja, wasilah agar kita mendapatkan hidayah, gitu, ya. Karenanya ini walaupun melalui yang namanya jejak online, tuh, ya, gitu, jejak online maupun offline juga yang hadir, tentunya jejak itu akan tetap tercatat, ya, di akhirat nanti, ya. Walaupun hanya sekedar online, ya tercatat, ya, gitu. Tidak ada sia-sia di hadapan Allah, ya. Tidak ada yang sia-sia. Begitu juga yang hadir walaupun hanyalah sebegitunya, tidak ada yang sia-sia, gitu, ya. Karena itulah hidayah, ya. Tidak bisa kita memaksakan hadir. Kamu kalau misalnya lagi online, lagi Zoom, harus tepat waktu. Harus tepat waktu. Di rumah ada urusan inilah, urusan itulah, gitu, ya. Bagaimana tepat waktu, ya, gitu. Akhirnya tentunya harus memaksakan sampai dekat ke maghrib, ya nggak masalah, saya mah gitu, ya.
Yang terpenting bagaimana jalan terus itu. Ya. Itu kan nikmat hidayah, Pak. Tak bisa digantikan gitu. Sudah menit dia. Ya, sekarang kita buka surah Maryam ayat 76. Allah Ta'ala firman, "Wa yazidumullahu alladziina ihtadaw huda wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairum maradda." Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Jadi kita itu akan diberikan petunjuk ya, insya Allah, moga-moga. Dan bagaimana terus menerus petunjuk itu ya gitu. Dan dari petunjuk itu menghasilkan amal soleh ya. Itu lebih baik pahalanya ya, lebih baik kesudahannya juga nanti di akhirat ya gitu. Karenanya hidayah itu mencakup ilmu dan amal soleh ya, bukan hanya ilmunya, bukan hanya hafalannya, bukan hanya kehebatan dia dalam berbicara atau ya, bukan hanya retorika ya, bukan hanya omdo ya gitu, omong doang gitu ya. Ini tidak terbetik bahkan ya. Untuk amal soleh mah itu mah sanes ilmu, Pak. Ilmu itu harus menghasilkan amal soleh. Kalau bukan hasil amal soleh ya itu mah ya kurang lebih ya justru sifatnya sangat disayangkan tuh ya gitu. Ilmu yang banyak tapi tidak kunjung pada amal tuh ya gitu. Nah, itu. Oleh karena itu, setiap orang yang menempuh suatu jalan di dalam lingkaran ilmu, iman dan amal soleh, maka Allah akan menambahnya, memudahkannya dan menambahkan hal lain untuknya. Ya, keberkahan, kelapangan dan sebagainya. Yang tidak termasuk usahanya juga itu ya, karena itu sudah digariskan ya, kelapangan urusan itu kan sudah Allah mantapkan sebenarnya gitu ya untuk kita. Maka dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa iman dapat bertambah dan berkurang ya, yazid wa yanqus. Di samping itu kenyataan pun menunjukkan demikian, karena iman adalah ucapan hati dan lisan serta amalan hati, lisan dan anggota badan. Dan kaum mukmin dalam hal ini ternyata beda-beda. Karena itu dikatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 46, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala." Aduh. Ini Arabnya kopas ya. Jadi kacir kieu ya. Arabna kopas pantesan. Arabna sanes ya asli Pak ini. Ternyata Arabnya kopas ya. Jadi teka ya Pak bacanya itu ya. Luar biasa Pak. Arabnya kopas ya. Kayaknya semakin terburu-burunya itu ya, saking terburu-buru. Insyaallah. Yang penting mah kebacanya. Saya mah kadang Arabna kopas kita rada ya, aduh masyaallah. Ya, saya apresiasi ya. Sawaban tadi wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi ada investasi ya. Nah, makanya di sini yang saya angkat itu di buletin, bisa juga buat khutbah. Ini yang jadi khotib Id ya tahun ini. Ini saya kasih judulnya itu investasi. Karena apa? Karena harta dan anak-anak itu adalah investasi ya, gitu. Tapi ada yang lebih lagi investasi itu apa? Yaitu amalan yang dilindasi dengan takwa. Makanya di judulnya investasi takwa gitu ya gitu. Ya, investasi takwa. Investasi kesuksesan takwa gitu. Nah itu ya. Nah situlah karenanya di sini bahas takwanya. Memang sudah sering dibahas, tapi ya kita memurojaah supaya lebih cair lagi ya gitu dalam hati kita ya gitu.
dalam perbuatan kita ya. Dan iman dan takwa itu praktek amalan hamba. Kadangkala kita cuma fokus ya perintah Allah saja ya, tapi ngerasa udah istiqomah gitu ya. Padahal kita lupa ada aspek lain yang diperintahkan untuk istiqomah, yaitu apa? Meninggalkan segala larangan yang telah Allah tetapkan. Itulah definisi takwa yang terabaikan. Nah itu. An Sufyan bin Abdullah Az-Zaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka qala qul amantu billahi fastaqim, atau di riwayat yang lain tumastaqim ya. Dari Sufyan bin Abdullah Az-Zaqafi, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam itu suatu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Beliau menjawab, katakanlah aku beriman dan kemudian istiqomahlah, atau lalu istiqomahlah ya. Riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Karenanya takwa, iman dan amal soleh saling melengkapi satu sama lain. Takwa pada seseorang itu akan mendapatkan banyak manfaat ya, yaitu investasinya ya, itu disebut investasi ya. Inilah yang lebih harus kita dapatkan ya, yang dimana mendapat petunjuk Allah ya gitu. Takwa itu adalah investasi yang pertama, masa depan ya. Itu surah Al-Hasr ayat 18 ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot ya. Setelah perintah bertakwa itu, yaitu adalah kita harus memperhatikan amal perbuatan kita untuk masa depan. Itu masa depan apa? Akhirat. Jadi masa depan kita bukan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bukan Pak. Ya, sorry ya gitu ya. Sorry ya, bukan 15 tahun, bukan 20 tahun, tapi masa depan kita apa? Akhirat. Ya. Itu dengan apa? Dengan takwa ya gitu. Tuh. Yang kedua adalah investasi mencegah kerugian dunia dan akhirat ya gitu. Yaitu di surah Al-Baqarah 278, ya ayyuhalladzina amanu yattaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini Arabnya salah ya, ini kok Al-Baqarah malah terjemahnya ke surat Al-Maidah nih ya. Jadi cek lagi nih ya. Aduh. Bisa ini ya, surat Al-Baqarah bisa, atau surat Al-Maidah ya. Ya alladzina amanu yattaqullah wabtaqu ilahil wasilah, itu ya gitu. Nah, ini surat Al-Maidahnya enggak ditulis ya. Yang ditulis malah Al-Baqarah nih, salah nulis nih ya. Ya, nanti tinggal dicek ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ya, tuflihun. Dan berjuanglah di jalannya agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi mencegah kerugian ya, takwa itu. Dan juga yang ketiga adalah kemudahan di setiap urusan ya. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan ya. Dan juga di surah At-Talaq juga dikatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra gitu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya apa? Jalan keluar. Dan juga apa? Kemudahan baginya dalam setiap urusan. Kemudian juga takwa adalah investasi kasih sayang, yaitu surah An-Nisa ayat 1, tinggal baca aja ya. Dan takwa adalah investasi ampunan Allah di surat Al-Hadid ya. Maka jaminannya adalah yaghfir lakum ya gitu. Nah, itu paling yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Singkat saja, insyaallah semoga menjadi tuntunan kita ya, kita bisa manifestasikan takwa dalam kehidupan kita serta menjadi jalan keridhaan Allah yang mengantarkan kita kepada berserah kepadanya, dan semoga menjadi bekal untuk husnul khatimah. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan juga kami juga mohon maaf atas kesalahan-kesalahan
yang dilakukan juga ya gitu. Semoga Allah senantiasa mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan juga semoga kita terus menasihati kepada kebaikan. Itu saja dahulu ya, insyaallah ya. Nanti yang rihlanya direncanakan saja bagaimana nanti gambarannya tanggal 14 pokoknya ya gitu. Saya nyampaikan itu saja dahulu ya. Allahu minkum, wallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.